Skenario prank Vince McMahon yang telah membuat Survivor Series 1998 menjadi tak terlupakan jelas menyisakan kekesalan bagi banyak orang, terutama Mankind dan Stone Cold Steve Austin. Shane McMahon yang selama ini membela Austin ternyata cuma acting dan perasaan polos si Mankind yang dipermainkan sejak awal. Sang juara baru WWF, The Rock, siap menjadi center of the corporation, sebuah faction authority yang segera akan diungkap oleh Vince McMahon. Tentunya kita menduga perseteruan Austin dan McMahon family menjadi lebih ganas lagi daripada sebelumnya. Bagaimana keseruan Attitude Era selanjutnya? Mari kita saksikan Gulat Rewind Attitude episode selanjutnya. By the way, di episode ini Raw hadir dengan intro baru dan konsep grafik baru. Raw setelah Survivor Series disiarkan langsung dari Lexington, Kentucky. Vince, Shane, dan para antek memasuki arena. Ekspresi kebanggaan terlihat dari raut wajah Shane. Dan Vince bangga dengan Shane. Dia bilang dia dan Shane sudah buktikan siapapun orang yang merasa tidak bisa digobloki, justru dialah yang berakhir digobloki. Dia bilang satu-satunya orang yang tidak bodoh adalah the new WWF Champion, The Rock. Ia keluar dengan style heel-nya. McMahon menyambutnya dengan pelukan. The Rock mengungkap kenapa dia berkhianat. Dia bilang dia tidak berkhianat, dia hanya menerima bantuan. Dia lanjut mengejek penonton yang hadir dan bilang dia melakukan ini semua untuk menjadi corporate champion. Dia bahkan merubah nama signature People's Elbow menjadi Corporate Elbow. Dia lebih memilih menjilat Vince McMahon daripada menjilat kepada para fans. Selanjutnya Vince McMahon mau menunjukkan sesuatu di layar, tapi malah Austin yang muncul baru datang ke arena. Mereka kaget dan McMahon marah. Kemudian diputarkan video yang tadi dimaksud, di mana WWF memperlihatkan bagaimana Shane melibatkan dirinya untuk mengelabui Austin hingga di Survivor Series. Dan diungkap juga bahwa tidak ada orang yang menghajar The Rock tempo hari, itu cuma acting. Kemudian Shane meminta diputarkan momen dia ngeprank Austin dengan hitungan palsunya dan menunjukkan jari tengah. Dia sangat happy. Saat itulah Steve Austin keluar, guys. Panik gak tuh? Austin langsung naik ke atas. Vince mengejek Austin yang terlihat menyedihkan. Kemudian diungkap dalam kontrak terbaru Austin kemarin ada pasal yang menyebut dia tidak boleh menyentuh Vince McMahon sedikit pun. Tapi Austin tidak peduli. Ada hal yang lebih penting yang mau dia sampaikan. Kemudian sebuah video 2 minggu lalu diputar, di mana saat itu Shane bilang kalau Austin akan dapat title match 1 hari setelah Survivor Series, yaitu hari ini. Vince menyanggahnya bahwa dia sudah bilang kan kemarin itu diganti jadi Austin masuk turnamen. Oke lah kalau begitu. Terus Austin mengeluarkan sebuah dokumen kontrak yang kemarin, yang isinya masih sama, yaitu dia dapat title match malam ini. Soalnya perubahan yang disebut McMahon tempo hari tidak berlaku karena tidak tertulis di kontrak dong. Bener juga sih. Vince McMahon panik gitu, dan katanya itu kertas tidak berarti apa-apa baginya. Eits, jangan senang dulu. Austin sudah punya bukti yang kuat. Ia buktikan melalui pesan video dari hakim di pengadilan setempat yang menginfokan bahwa kontrak ini masih berlaku dan kuat di mata hukum. Vince gak punya pilihan, guys. Malam ini Steve Austin harus dapat WWF title match melawan The Rock, the main event match. Mantep gak tuh? Jangan macam-macam sama Austin Anda, McMahon. Setelah iklan, match opening filler Otis versus DX 3 lawan 3. Terlihat badut Otis masih menemani. Match berjalan cukup singkat. Setelah Road Dogg dikeroyok, Billy Gunn masuk, kasih Fameasar diganggu Kurgan. Road Dogg hajar Kurgan, saat wasit teralihkan, badut hantam Golga dan Billy Gunn tinggal kunci. Kurgan marah-marah. Kemudian tiba-tiba Headbanger hajar Road Dogg dan kabur. Masih aja feud mereka ini. Sesaat yang lalu, di belakang Mankind baru datang dan ngomel-ngomel sambil teriak. Setelah iklan, McMahon briefing sama anteknya dan menunjuk Pat Patterson untuk ngomong ke Mankind agar tidak mengganggu rencana Vince malam ini. Segmen berikutnya, Intercontinental Champion kita, Ken Shamrock. Dia marah karena kemarin dikacaukan Bossman di Survivor Series, dan dia bilang di malam ini itu tidak akan terulang lagi. Ia menantang Big Bossman untuk match malam ini dengan pertaruhan sabuk Intercontinentalnya. Apa Bossman akan menerimanya? Sepertinya iya, guys.
Val Venis masuk melawan Mark Henry. Match berjalan cukup powerful dari keduanya. Di tengah China akhirnya balik guys. Kemarin sempat ditahan polisi, Mark Henry tersenyum melihatnya. Val Venis jadi bisa roll up tiba-tiba dan dia menang thanks to China. Setelah match, Henry tetap tersenyum dan bilang ke China kalau urusan pidana mereka sudah diurusi lawyer masing-masing, dan Henry malah ingin mengajak China ngedate guys. Makan malam romantis berdua katanya. Alah. Ia mengungkap alasan mengapa dia melakukan tuntutan tersebut ya karena dia ingin selalu berurusan dengan China dan berjumpa dengannya. Cie. China pergi begitu saja dan kayaknya dia butuh waktu untuk merespon. Di belakang terlihat Austin santai lagi ambil minum. Setelah iklan, Pat Patterson kembali dan bilang katanya susah sekali cari Mankind, gak ketemu di mana-mana. Vince marah. Vince terus nyuruh Gerald Briscoe untuk cari. Match berikutnya, Goldust bersama Steve Blackman tag team melawan Jeff Jarrett dan Blue Blazer. Goldust dan Jarrett mengawali dan Blackman mengajar Blue Blazer sementara Goldust dan Jarrett adu pukul di bawah. Kemudian Blackman finisher dan kunci. Blue Blazer kalah. Setelah menang, Blackman mau buka topeng untuk membuktikan kalau Blue Blazer ini adalah Owen Hart. Saat dia coba buka, Jarrett menghantamnya dan Owen Hart datang. Lah, jadi siapa itu Blue Blazer? Blackman lanjut dikeroyok dan mereka pergi. Di belakang, Briscoe kembali dan bilang dia mendengar suara teriakan-teriakan aneh di boiler room dan tidak berani mengecek. Vince lanjut memerintah Slaughter untuk membawa Mankind. Setelah iklan, Slaughter bilang Mankind sedang bertingkah aneh dan dia tidak akan bisa kalau sendirian yang bawa Mankind. Harus rame-rame katanya. Lah, penakut semua itu kakek-kakek. Mereka saling menyalahkan dan Vince kesal. Ia menugaskan ketiga anteknya tersebut untuk ngurusin itu Mankind. Vince gak mau tahu, pokoknya jangan sampai Mankind ganggu-ganggu. Match selanjutnya, The Real Man's Man sang mandor proyek Steven Regal, lawannya yaitu Godfather ditemani ciwi-ciwinya. Seperti biasa, Godfather menawarkan cewek untuk Regal. Mau lawan Godfather atau pilih salah satu. Tapi karena Godfather peduli dengan buruh pekerja seperti Regal, dia mau kasih semua deh gratis. Dan Regal tergoda guys. Astaga, istighfar Regal. Saat Regal sudah siap keluar, Godfather kemudian mengejek orang-orang Inggris itu nafsuan kayak Regal ini. Dan Regal ngamuk, dia hajar Godfather dan wasit memisahkan. Di belakang, Kane datang di parkiran dan ia hajar siapapun yang menghalangi. Big Boss Man bersemangat untuk melawan Shamrock. Vince menyemangatinya dan matchnya segera dimulai. Di awal Shamrock langsung hajar, ia tergoda mau pukul pakai tongkat tapi dihalangi wasit dan Bossman bisa hajar dan dominasi. Shamrock bisa lawan kemudian bergantian menyerang. Wasit sempat menegakkan aturan beberapa kali tapi Shamrock dan Bossman tonjok wasit hingga jatuh dan kemudian match DQ. Tapi pertarungan masih berlanjut. Wasit banyak memisahkan, kemudian Vince datang bersama Shane. Vince mau ngomong ke Shamrock, mengapa harus berkelahi seperti ini? Dan Vince akui Shamrock orang yang berbahaya. Dan Vince bilang Shamrock bisa sangat berguna bagi dia. Vince merayu Shamrock untuk bergabung dengannya sambil menceritakan kesamaan mereka satu sama lain. Vince menekankan semua fans tidak peduli dengan Shamrock dan Vince menawarkan sebuah keluarga untuk Shamrock. Mereka sudah punya corporate champion, corporate bodyguard, dan setiap korporasi butuh orang yang berbahaya seperti Shamrock. Shamrock terdiam dan menyalami McMahon, berdamai dengan Bossman. Ken Shamrock resmi bergabung dengan faction The Corporation. Belum apa-apa udah nambah member itu Vince. Kane di belakang sedang berjalan dan ada beberapa fans yang mau minta tanda tangan, tapi ia cekek dan kebetulan ada mobil polisi lagi patroli dan Kane langsung pergi. The Brute masuk, Edge dan Gangrel dischedulkan melawan Animal dan Ross LOD. Saat match berjalan dan LOD menguasai, Animal ngelihat Hawk memanjat tiang di entrance seperti mau bundir guys. Dan ia cukup khawatir dan mengejarnya untuk menghentikannya. Matchnya jadi count out deh. Sementara Hawk sampai ke atas, Animal menyuruh Hawk tenang, jangan bertindak ceroboh. Terlihat Hawk kesal karena Animal memilih Dross. Kemudian Paul Ellering, sang mantan manajer LOD di masa lalu yang sekarang memanajeri DOA, ikut membujuk Hawk untuk turun dari atas. Dan ia yakin Hawk pasti dalam pengaruh kecanduan alkohol dan narkobanya. Paul Ellering merasa punya kedekatan personal dengan Hawk, memujuknya untuk turun. Terlihat WWF mencoba untuk mengaburkan storyline dengan reality di sini guys. Pasalnya di masa ini memang secara real Hawk memang dilaporkan bermasalah dengan kecanduannya dan hampir bundir. Dan WWF memutuskan untuk memasukkannya ke dalam cerita LOD. Di masa itu Animal dan Hawk
sebenarnya tidak nyaman dengan arah storyline ini, tapi mereka tetap melakukannya karena tuntutan pekerjaan. By the way, Dross yang merasa bersalah dengan tindakan Hawk ini naik ke atas untuk membujuknya, dan Hawk menepis tangannya tidak mau dibantu Dross, dan kemudian Dross mendorong Hawk dan jatuh ke belakang, guys. Setelah iklan, terlihat ambulan sudah mengatasi dan membawa Hawk, dan WWF membuat situasi ini terkesan sangat real, di mana Paul Ellering yang cukup khawatir dengan kondisi ini. Di masa itu, segmen ini cukup kontroversial, guys. Segmen berikutnya, sang juara baru woman kita, Sable, hadir. Michael Cole mewawancarainya dan sedikit merecap karir Sable yang awalnya hanya pendamping dan sekarang jadi juara tertinggi Women's Division di WWF. Dan dia mau menyerahkan title itu untuk semua pendukungnya, yang berarti dia mengosongkannya sebagai bentuk terima kasih pada fans. Shane McMahon keluar dan tidak sepakat dengan tindakan Sable tersebut, dan dia bilang bukan fans yang menciptakan Sable, tapi Vince McMahon lah orangnya. Beliaulah yang membuat Sable jadi bintang. Sable bilang dia begini karena perjuangan dirinya sendiri. Shane lanjut melecehkan Sable dengan kalimat-kalimatnya dan Sable membela dirinya. The Rock sedang persiapan di belakang. Setelah iklan, 3 Antek McMahon siap menuju boiler room dengan helm dan baju pengaman. Mereka mencari-cari Mankind dan tiba-tiba dipukul itu kakek-kakek semua oleh Mankind. Sampailah ke main event WWF title match. Sebelum itu The Corporation datang. McMahon bilang dia tidak suka dengan match kali ini karena dia tidak berharap ini terjadi, dan dia berjanji malam ini akan jadi malam terakhir Austin dapat match WWF title. Kemudian Vince panggil The Rock. Lanjut Austin masuk dan langsung hajar-hajaran. Penonton berteriak semua, guys. The Rock kabur, Austin kejar, ya kasih elbow, lanjut suplex. Splash dari atas, lagi-lagi kick out. Saat The Rock bisa ambil alih, Austin kembali bisa dominasi di area penonton. The Rock cekek Austin di sekitaran komentator. Austin bisa balas dan dia mau powerbomb, The Rock tangkis. Match berlanjut di atas, The Rock bisa body slam, corporate elbow, dan lanjut dominasi. Vince gembira melihatnya, dan di tengah dominasi The Rock, Mankind hadir menghajar Bossman. Mereka adu pukul di bawah. Bossman menahan Mankind untuk mengajar McMahon. Shamrock pun ikut hajar Mankind. Selesai itu orang. Sementara di atas, Rock mau rock bottom, Austin menghindar, dia kasih stunner. Pas wasit hitung, Shamrock tarik itu wasit dan Austin pukul itu Shamrock. Ini match seru banget, guys. Penonton bersorak semangat sepanjang match. Saat wasit bisa naik, Undertaker datang bawa sekop. Ia naik ke ring dan hantam Austin pakai sekop itu. Austin terkapar dan wasit hentikan match jadi DQ. Taker mau hantam Austin pakai sekop. Paul Bearer coba menahannya agar tidak bertindak lebih jauh. Vince yang masih heran pergi bersama The Rock yang masih bisa retain malam ini, dan Taker pun juga pergi. Apa ini yang dilakukan Taker? Apa dia masih dendam dengan Austin? Dan Raw berakhir. Episode selanjutnya, Raw disiarkan live dari Ohio State University. Vince dan Shane McMahon masuk bersama anteknya. Vince mengungkap dan menekankan bahwa apa yang dilakukan Taker minggu lalu ke Austin bukan perintah Vince dan dia tidak tahu menahu tentang itu. Ia tekankan lagi kalau ia tidak berbohong. Dan hari ini ia akan mengumumkan siapa yang akan jadi komisioner baru yang menggantikan Slaughter dan memimpin mulai malam ini. Dan dia bilang kalau komisioner yang akan dia pilih ini akan bertindak tidak harus dengan perintah McMahon. Dia ingin komisioner ini bisa bertindak untuk memberikan yang terbaik kepada para fans dan WWF. Komisioner ini akan bebas mengatur siapapun pegulat di WWF terkecuali Stone Cold Steve Austin, karena untuk Stone Cold itu urusan Vince McMahon. Semua keputusan untuk Austin akan ada di tangan McMahon. Dan dia panggillah komisioner baru WWF, yaitu The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Return ini membuat fans sangat bersemangat. Kok bisa Shawn Michaels yang dipilih? Mungkin karena WWF tetap ingin menggunakan Shawn yang di masa ini tidak bisa bergulat lagi karena cedera punggung parahnya. Shawn berterima kasih kepada McMahon dan bersemangat karena sudah kembali, dan dia menekankan mulai sekarang ini semua hal tidak akan sama lagi. Shawn mau ngebooking match pertama kalinya malam ini, yaitu WWF title match. The Rock melawan member DX, X-Pac.
Vince terlihat sudah menyesali keputusannya untuk mendatangkan Shawn untuk jadi komisioner. Dan mereka kemudian briefing untuk strategi berikutnya kayaknya nih. Nyesel lo kan Vince? Match triple threat dischedulkan malam ini untuk Hardcore Championship. Mankind melawan Bossman dan Shamrock. Ini mah dikeroyok si Mankind. Dan WWF juga akan melaporkan kondisi Austin di rumah sakit karena sempat pingsan karena minggu lalu dipukul Taker pakai sekop. Setelah iklan, di belakang terlihat badut Otis ngerasa tidak siap untuk match dan minta bantuan untuk digantikan oleh Otis untuk match lawan Headbanger. Saat Golga menguasai, ia tidak sengaja menghantam badut dan Headbanger bisa kunci dan menang. Dan para badut membantu Headbanger menghajar Otis. Ini rambut si Luna dipotong guys, dasar badut pengkhianat. Selanjutnya, Blue Blazer masuk untuk melawan Steve Blackman. Apakah akan berakhir dikeroyok lagi? Match berjalan seperti biasa, saling bergantian menyerang. Saat Blue Blazer sharpshooter, Blackman bisa rope break. Saat dapat kesempatan, Blackman kasih finishernya dan kunci dan dia menang. Saat Blackman mau buka topeng, Owen Hart datang mengajar Blackman. Blue Blazer kabur. Ini bakalan begini terus sampai kapan ini? Diungkap dalam sebuah footage live event WWF kemarin, Austin merasakan pusing setelah matchnya dan tidak mau diurusi medis. Itulah alasan dia di rumah sakit sekarang. Setelah iklan, terlihat Shawn sedang menjelaskan sesuatu ke McMahon. Kayaknya McMahon masih menyesali dan Shawn coba meyakinkannya. Match selanjutnya, The Brute masuk untuk lawan D'Lo dan Henry. Kali ini Henry dan D'Lo cukup meyakinkan dominasi dan match tidak berjalan singkat. Saat Henry dominasi, China hadir lagi. Henry kemudian menyambutnya dengan senyum sumringah. Gangrel roll up Henry dan The Brute menang. Henry masih tersenyum dan tidak peduli sama hasil matchnya selama dia masih bisa melihat kekasih hatinya. Tapi D'Lo protes ke Henry yang tidak peduli sama match. Apa jawaban China atas ajakan dinner kemarin? China bilang dia mau guys. Henry happy banget itu. Dari rumah sakit terlihat Austin sedang diperiksa dokter dan perawat. Dan dari percakapan mereka, dokter bilang kalau Austin kena gegar otak atau concussion. Dan dia disuruh minum obat dan bisa keluar dari rumah sakit besok pagi. Dan dokter menyarankan Austin harus istirahat dan libur 2 minggu. Tapi Austin seperti mengacukan saran tersebut. Tapi mau tidak mau harus mengikutinya dong. Dan dia berjanji akan balas dendam ke Taker dan Paul Bearer saat dia kembali nanti. Di belakang, Shawn Michaels lagi ngobrol-ngobrol dengan member-member DX dan memberi mereka semangat. Goldust masuk untuk melawan Mark Mero. Diceritakan dalam Sunday Night Heat kemarin, Mark Mero lawan Big Boss Man dan Jacqueline tidak sengaja menjegalnya. Alhasil Mero mencampakkan Jacqueline dan mereka pun berpisah. Match berjalan cukup fisikal dan solid. Sepanjang saya bikin series ini, Goldust itu selalu maksimal kalau match guys. Di tengah Terry Runnels masuk dan Jacqueline juga masuk. Mereka mungkin saling mendukung prianya yang keduanya mencampakkan mereka semua. Saat di poin klimaks, Goldust mau kasih low blow maksimal seperti biasa. Terry mengalihkan wasit dan Jacqueline diam-diam low blow Goldust. Wasit tidak lihat, Terry tendang Goldust dan dia low blow Mero. Ini match sudah DQ ya guys ya. Kemudian Jacqueline dan Terry tos-tosan. Ini bentuk balas dendam para wanita kepada pria yang mencampakkan mereka. Laporan dari rumah sakit diungkap oleh komentator bahwa di pay-per-view selanjutnya Austin akan dischedulkan bertanding melawan Undertaker dalam match dengan stipulasi buried alive atau dikubur hidup-hidup. Austin menanggapinya dan bilang itu konyol dan suster menyuruhnya untuk istirahat dan tidur. Lampu pun dimatikan. Saat kamera mengarah keluar rumah sakit, terlihat sebuah mobil pemakaman berhenti tepat di depan rumah sakit dan iklan. Ngeri guys. Match triple threat hardcore title siap bergulir karena ini untuk hardcore champion. Matchnya ini nggak ada DQ dan false count anywhere. Terlihat di sini Mankind sendirian, udah kayak handicap guys. Shamrock dan Bossman keroyok Mankind sejak awal, tapi dia tetap bisa melawan sesekali. Vince dan Shane hadir buat nonton pengeroyokan ini. Di momen klimaks, Bossman sempat tidak sengaja hantam Shamrock dan Mankind kasih DDT, semua terkapar. Mankind kemudian bangkit hantam Shamrock, dia dapat kaos kaki dari penonton dan mandible Shamrock. Bossman hajar, dia juga kena mandible. Shamrock menghentikannya, tiba-tiba member JOB Squad atau Job Squad, Scorpio, Bob Holly mengalihkan wasit. Al Snow datang hantam Shamrock pakai manekin. Mankind tinggal kunci dan dia berhasil retain thanks to Job Squad. Setelah match, Mankind mau hajar McMahon, tapi dihalangi Bossman dan Shamrock dong.
Kembali ke rumah sakit, terlihat mobil sudah terparkir dan di dalam Taker mencekik dan membius Austin sekuat tenaga. Austin pun pingsan. Dia lanjut seret Austin dimasukkan ke dalam mobil tersebut dan dibawa pergi. Ini akan jadi Austin last ride katanya, perjalanan terakhir Austin. Setelah itu The Brood kembali hadir. Mereka menemani Christian untuk match Light Heavyweight Championship. Dia akan melawan jobber favorit McMahon, Duane Gill. Jelas di sini Christian menguasai. Brood sempat hajar tanpa dilihat wasit dan tiba-tiba Job Squad datang menghajar The Brood di bawah. Wasit fokus ke bawah. Scorpio hantam Christian dan Duane Gill ditumpuk ke atas Christian. Wasit hitung dan sang jobber jadi juara Light Heavyweight. Duane Gill happy banget. Apakah dia jadi member Job Squad? Kembali ke Undertaker, dia parkir mobil di daerah pemakaman. Terlihat sebuah kuburan sudah digali. Austin dibaringkan di atas tumpukan tanah. Taker lanjut menggali lebih dalam lagi. Ini mau dikubur ini guys, hidup-hidup. Saat Paul Bearer lagi ngejek-ngejek Austin saat dia pingsan, tiba-tiba Austin bangkit mencekeknya dan Taker tahan dan dibius lagi itu Austin. Dia pingsan lagi deh. Karena khawatir Austin akan bangun lagi, Taker memutuskan untuk membalsem atau mengawetkan Austin hidup-hidup. Gila emang Taker Darkness ini guys. Ia lanjut menyeret dan membawa Austin pindah ke tempat lain. Godfather hadir dengan cewek-ceweknya, lawannya Tiger Ali Singh bersama Babu. Seperti biasa Godfather kembali menawarkan. Tiger tampak tertarik, tapi di tengah penawaran Regal datang. Masih kesel dia nggak jadi dapat cewek-cewek minggu lalu. Regal coba menyadarkan Tiger untuk jangan percaya Godfather. Kemudian Tiger dan Regal keroyok Godfather. Venice datang untuk hajar Tiger yang masih bermasalah dengannya. Dan wasit memisahkan semuanya. Ini jadi tag team feud ini guys. Terlihat di belakang, The Rock marah-marah atas keputusan Shawn. Gak suka dia sama komisioner yang baru. Setelah iklan, terlihat Shawn lagi briefing dengan wasit yang akan memimpin match main event WWF title nanti. Sebelum itu, New Age Outlaws masuk. Mereka akan melawan member Job Squad, Scorpio dan Bob Holly. Terlihat Duane Gill sudah bersama Job Squad guys. Match tag team yang lumayan seru dan solid. Di tengah match, Mankind datang bawa semprotan fogging dan hantam Billy Gunn. Scorpio bisa kunci dan Job Squad menang. Ini bentuk terima kasih Mankind ke Job Squad guys karena sudah dibantu. Kemudian Bossman dan Shamrock datang dan menghajar semuanya dan mereka pergi. Setelah itu Antek McMahon membawa Outlaws keluar. Kayaknya mau diajak gabung McMahon deh ini. Sementara itu, Undertaker tiba di sebuah tempat pengawetan jenazah. Austin dibopong ke ruangan embalming. Paul Bearer kemudian bersiap-siap. Ngeri ini guys. Prosedur pembalseman, badan Austin akan dibedah untuk memasukkan cairan formalinnya guys. Gila nggak tuh? Selama proses ini, Taker ngomong kalau ini semua terjadi karena ulah Austin sendiri yang menginterupsi proses menuju kegelapan yang dijalani Taker. Dan ia lanjut membunyikan mantra-mantra sihir dari mulutnya sebelum memulai aksinya untuk menusuk Austin. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar dan Kane datang di waktu yang tepat. Dia hajar itu Taker. Sementara itu Paul mau nusuk Austin dan Austin terbangun guys. Ia tahan itu tangan Paul Bearer. Austin berusaha kabur walau sempoyongan. Sementara Kane menahan Taker. Dan segmen selesai. Segmen gila ini mah. Salah satu momen legendaris juga di Attitude Era. Sampailah kita ke main event WWF title match. Teman Shawn Michaels di DX, X-Pac akan melawan The Rock, The Corporate Champion. Ia hadir ditemani Shamrock dan Bossman. Shawn Michaels hadir agar matchnya fair. Dia usir semua partner yang tidak ikut terlibat dalam match biar adil one on one. Bagus nih komisioner. The Rock menguasai cukup banyak dalam match. X-Pac yang jadi underdog cukup signifikan melawan. Di tengah match Vince dan Shane hadir dari entrance. Perlawanan makin sengit menjelang ending. Kick out after kick out. Rocky yang kesal ambil kursi dan mau pukul untuk DQ aja biar kelar. Shawn ambil itu kursi untuk menghalangi The Rock, tapi tiba-tiba Shawn Michael hantam kursi dengan sengaja ke X-Pac. Vince kaget tuh bentukannya. Shawn berkhianat ini guys. Lanjut corporate elbow dan kunci dan The Rock berhasil retain. DX datang untuk hajar Shawn, dia kabur dan tos-tosan dengan McMahon. Prank lagi dah. Komisioner baru seperti berpihak ke fans di awal, jadinya endingnya ngikut-ngikut Vince juga. Buat apa ganti komisioner kalau gitu ha? Scene Raw berakhir dengan Bossman dan Shamrock mengeroyok DX, sementara The Rock, McMahon dan Shawn selebrasi gembira dari entrance. Gimana guys rasanya dibohongin berkali-kali berturut-turut ha?